Aduh, tinggalin lagi. Tinggalin terus lah. Mana nih urusannya kalau begini nih? Telepon temen sih. Biasanya kalau kayak begini kan cerita nih enak nih. Telepon dulu lah. Halo. Lagi di mana? Sinilah. Temenin gua, pengen cerita gua. Tempat biasa, tempat bercerita. Iya. Paham lah ya mau kemana arahnya. Oke. Ya udah cepet lah ya, gue tunggu ya. Jangan lama lah. Oke. Cerita-cerita ya kan kali aja ada pandangan-pandangan yang sekiranya bisa meringankan hati kan gitu. Hours later. Wih, Halo saudaraku, kakaknya Roy, gimana? Kenapa lama manggil aja. gua nih? Ngomong-ngomong lama juga lo di jalan lah ya. Kok Mampir dulu. mampir dikit dulu. Lihat ya, tahu lah ya. Paham lah gue lo kan. Iya. Agak-agak gimana gitu Iya, kan. Kayaknya gue lihat dari raut wajah lo nih. Lagi kayak orang yang sedang patah hati atau gimana? Galau lo, Nah, apa lo? Ya biasa lah namanya hubungan ya kan. Ada datang dan pergi gitu loh. Ya enggak aja lu jangan ketawain deh. Pasti setiap orang tuh pernah mengalami yang namanya patah hati, ditinggalkan. Kalau yang ninggalin sih biasanya nggak ngerasa apa-apa. Ya nggak sih? Maksud lo? Ya kayak lo. Emang lo kenapa sih? Aduh. Coba kalau dari lo deh. Biasanya dalam berhubungan itu gimana, apa yang udah lo cerita apa sih gitu dalam hubungan lo tuh? Ya kurang lebih sih sama kayak lo ya. Yang namanya hubungan sih gak selamanya berjalan mulus. Ada lika-liku dalam hubungan itu. Entah Lika-liku. iya, jalan aja penuh lika-liku kok. Apalagi kita hubungan percintaan. Ya terus ya gitu banyak lika-liku. Entah itu dari lo sendiri, apa dari pasangan lo. Ya namanya hubungan ya gitulah. Atau mungkin kayak lu sekarang nih ditinggalin, ya nggak sih? Ya begitulah. Iya sih. Untuk gue kalau dulu sih gue meninggalkan sih jatuhnya sih, gue juga bingung sih, tapi ya gitu. Gue meninggalkan, tau lah kalau masih ya bocah-bocah SMA tau lah ya. Lu ceritanya gimana sih, gue pengen tahu dong, ninggalin gimana? Ya gimana ya, gue dulu, gue kayak gue buka nih, Ya buka dong. Pokoknya gue dulu waktu SMA tuh ya tau lah anak SMA kan, apalagi anak motor, geng-geng motor. Lu namanya nih geng motor ya lu harus tiap saat lu kalau misalkan turun ke kota nih, nggak ada yang digonceng nih, ih kok sendiri banget sih, mana pasangan lo, cewek lo mana? Dipanasin deh istilahnya begitu ya. Gue gak terima lah, gue digituin ya elah. Tersinggung, asli tersinggung banget gue. Iya. Ya udah, gue cari tuh. Ya, tapi jatuhnya gue koleksi sih, anjing parah banget dah. Ya gitulah namanya. Ya itu balik lagi hubungan. Ya mungkin gue saat itu ya gue belum menemukan jati diri gue. Ya tau lah anak SMA masih suka nyoba-nyoba kan sana sini kan ya. Sorry, bukan nyoba-nyoba yang lain ya. Menjalin hubungan gitu sana sini gitu. Terus dari SMA, berarti dari SMA itu sampai sekarang lah ya mencoba-coba itu ya. Sorry, gue perlu klarifikasi ya. Gue pernah nih, kayak lo nih, di saat mungkin hati gue udah diketuk sama yang maha kuasanya udah ketuk hati gue. Iya. Terus? Tin, lu sampai kapan sih mau mainin anak orang? Kasian lo, dia kan punya hati juga. Emang lo doang? Ya gue ngerasa gitu. Gue cerita lagi nih, pernah sama mantan gue. Ya pokoknya mantan gue banyak sih yang merasa, gue nggak tahu juga ya. Pokoknya gue pernah berhubungan itu selama 2 tahun itu gue belum serius. Gue masih pacaran. Gue dulu SMA setiap kelas gue IPA IPS ada gue, makanya ada makanya gue juga bingung dah.
antara seganteng sama menjijikan hampir sama sih sebenarnya gitu. Sorry jauh banget. Gue bukan so ganteng atau menjijikan. Gue berkarisma. Ibarat motor karisma. Udah tua tapi masih sadis mesinnya. Ya gue kayak gitu. Nah balik lagi gue berhubungan. Di saat gue pengen serius. Tiba-tiba nih. Ya karma istri sih. Apa yang lo buat akan lo tuai. Itu yang gue. Hukum tabur tuai berarti. Itu yang gue maksudnya. Bikin gue sampai sekarang ini gue hati gue kayak gimana ya, gue sampai makanya gue ibaratnya sampai gue bingung loh. Gue dulu main-mainin cewek segala macam, tapi sekarang tiba-tiba kok gue bisa kayak gini ya. Ya gitu sih. Itulah apa yang lu perbuat, itulah yang lu dapat ya kan. Apa yang lu tabur itu yang lu tuai gitu. Emang kalau misalkan kita ngomongin hubungan dalam percintaan lah ya, bahasa kerennya ya gitu. Dengan mantan gitu loh. Hal buruk apa sih yang udah lo lakuin? Hal buruk ya? Kayaknya buruk semua deh kalau dia dari muka lu nih, bentukan lu. Iya gak sih? Jangan gitu dong. Kebaca ya? Ya. Ceritain dong. Hal-hal buruk sih mungkin ya gitu, menduakan. Gue gak tahu juga sih. Gue mungkin ya gitulah menduakan. Sampai gue nggak tahu, mungkin gue nggak merasakan waktu itu maksudnya gimana rasanya patah hati, karena gue yang bikin penyebabnya, gue menyebabkan dia patah hati gitu. Susah itu emang makanya gue sadar ketika itu gue nyari hubungan sama mantan gue sebelumnya ini si itu tuh yang mungkin udah sekarang sama orang lain, ya udahlah bahagia lu lah. Si siapa? Jarwo. Yono. Yati. Laki-laki dong. Sehat gak lu? Ngerti. Yuti. Ya kira-kira begitulah. Terus gue sadar sih sekarang, maksudnya sampai sekarang begituan ya gue udah disadarkan gitu. Disadar baru sekarang sadar ya, emang luar biasa. Udah ya jomblo aja lah, gue fokus apa yang gue jalani sekarang aja lah. Masalah jodoh ntar aja. Gitu. Itu antara memang gak ada yang mau atau bagaimana? Bukan gitu. Gimana ya, gue sempat PDKT nih, gitu-gitu dah. Iya. Banyak lah. Tolak. Bukan gitu, gue chat doang mungkin. Terus tiba-tiba gue merasa bosan. Ya seminggu 2 minggu chat lah, itu gue merasa bosan. Mungkin gue masih belum menemukan yang kayak sebelumnya. Gue udah membuka hati gue. Tapi dari tadi ngomong ini mulu dah. Bahas lain kenapa sih? Bahas cinta mulu lu. Capek tahu bahas cinta. Apalagi lu cuman sekedar singgah doang. Next. Ya kayak lu kan sekedar singgah doang ke banyak-banyak hati. Kan lu seleksi, Seleksi gue. Seleksi masuk tim nasional. Udah. Ganti dah. Apa? Ngomong-ngomong itu lu bahas lain deh. Apa? Boleh. Mungkin hubungan pertemanan lo kali di tongkrongan atau di lingkungan gereja kayak gimana gitulah. Pernah nggak sih lu maksudnya dalam hubungan mungkin pertemanan lu di tongkrongan atau mungkin lingkungan gereja, pernah nggak sih lu kelas sama teman-teman lu, teman lu kayak kebanyakan teman lu, pernah nggak sih mungkin dari segi pendapat terus sampai lu pada jauhan gitu, kenapa harus gitu sih, pernah nggak? Pernah lah, pasti lah. Ya lo tau lah, pasti setiap orang itu pasti pernah yang namanya merasakan perbedaan pendapat ya. Iya. Gitu kan, karena kita kan memang pada dasarnya diciptakan itu berbeda-beda pemikiran ya kan, nggak bisa kita paksakan untuk jadi satu juga gitu loh ya kan, pasti ya, tapi intinya pernah lah gitu loh, perbedaan pendapat, perbedaan gaya apa ya, maksudnya gaya nongkrongnya, gaya main tuh beda juga. Bete nggak sih lo nemuin yang kayak temen tongkrongan terus mulutnya gede gitu, tapi di aslinya tuh gimana gitu ya, lo tau lah. Iya. Gitu. Muka-muka 2 gitu munafik ya. Muka 3 sih. Muka 3. Iya gitu lah. Terus cara lu hadapinya gimana ketika mungkin lu kelas sama teman lu atau mungkin lu nggak merasa nih kalau lu salah tapi lu salah, gimana tuh? Gimana? Gue jarang banget sih nggak merasa gue nggak salah. Gue jarang banget. Gue merasa kalau misalkan gue wah ini kayaknya gue salah nih gitu, itu gue langsung membuka gue ngajak lah teman-teman kayak, weh misalkan gue gue ngerasa ada sesuatu yang beda nih sama lu, bukan gue falling in love sama lu ya. Gak mau juga gue ya. Please deh. Misalkan
Gue misalnya nggak malu gitu, gue ada sesuatu ngerasain kayak ini kayaknya ada yang nggak benar nih gue sama lu nih gitu. Gue pasti manggil lu, gue ajakin duduk kita ngobrol gitu secara langsung. Gue paling nyanti banget kalau bahas kayak masalah gitu tuh dari handphone gitu loh. Malas makanya ketemu ya gue lebih ke apa? Komunikasikan lah. Iya. Kita komunikasikan. Berarti lu nih pria sangat jelas. Butuh kejelasan juga lu ya. Cuman lu ditinggalin gimana ya? Udah balik lagi. Ya nggak usah ke situ iya, lagi iya. dong. Terus gimana? Ya intinya itulah dikomunikasikan dengan baik gitu. Terus kondisi paling terparahnya lah ketika lu lagi hadapin masalah itu, mungkin ya lu tau lah masalah kayak gitu kan. Jangan kayak gitu deh. Misalkan lagi duduk bersebelahan nih, entah dimanapun itu, duduk bersebelahan tapi kayak orang gimana, kayak nggak kenal gitu. Itu gimana sih? Ya itu bete sih kayak gitu sih sebenarnya. Kayak kalau menurut gua kayak anak-anak banget kayak gitu. Ya enggak gitu. Makanya ya sebenarnya apa kuncinya sih? Menurut gua segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik gitu loh. Itu kuncinya di situ doang gitu. Coba kalau misalnya gua ini kan dari pemikiran gua gitu ya. Kalau dari lu gimana? Ya, ada case-nya yang seperti itu gitu. Ya kalau gue sih ya gimana ya? Selama segala sesuatu itu masalah itu masih bisa diomongin baik-baik, kenapa enggak? Itu. Apalagi kenapa lo harus menghindar atau diam aja? Kenapa harus diam, menghindar, nggak ada kabar? Gitu maksudnya dalam arti. Kalau lo emang masalah sama gue, ya udah ngomong baik-baik aja. Lo laki kan? Betul. Jangan dikit dong. Kenapa sih harus menghindar? Kenapa sih harus pergi? Iya makanya gue itu loh. Ya? Udah datang terus pergi ya. Indomaret kali. WC omong kali terus lanjut. Terus ya. Dan gue juga kebanyakan di anak-anak tongkrongan juga maksudnya. Kebanyakan gue nongkrong ya udah asik di depan nih. Buset segala macam mau bahas apa aja. Segala macam maunya rusak-rusak tapi nggak rusak banget ya. Ada hal positif juga gitu. Apa yang positif? Positifnya kalau gue ketemu teman gue sih pasti happy lah, apalagi TTM gitu loh. Iya, lu emang ganteng lah Brad Pitt, lo Justin Bieber ya lewat lu. Sorry gue nggak ganteng, gue sedap, orang bilang sedap. Jangan so ganteng, lu kayak termos bocor. Ini nih mirip nih sama ini kotak tisu, mirip tuh modelan lu kayak gitu tuh. Bagus sih itu kotak tisu, tempat taruh tisu kan? Iya. Gimana jadinya? Kamu gimana kalau gitu? Ya gimana ya? Terus ya udah kembali lagi ke diri lu masing-masing. Misalkan gua nih masalah sama dia tuh, kembali lagi ke kita. Lu pengen masalahnya kelar nggak? Apa mau gitu aja? Lu dewasa nggak? Itu. Lu mau nyebut diri lu pemuda dewasa dan iman, tapi masalah kayak gini aja lu gak bisa selesai, malah lari dari masalah. Aduh. Itu yang kurang sih menurut Kurang gua. banget. Harus pokoknya kuncinya kan segala sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan baik. Iya enggak. Kalau zaman sekarang apalagi ada HP bisa gue gini ngomong aja HP. Ya kan? Kita ketemu yuk, gue mau ngelarin nih, ya kan? Susah banget sih. Tapi itu kan maksudnya gue agak gimana maksudnya ini kan di konteks hubungan pertemanan ya gitu. Kalau dari keluarga, hubungan keluargaan itu kayak gimana sih? Apakah lu menjadi anak yang pembangkang yang cuman iya pak, iya ma. Nanti di luar lo jadi orang yang sangat-sangat berbahaya, yang sangat-sangat liar atau gimana? Gue pengen tahu dong. Ya kalau gue sih sebenarnya baik-baik aja sih, cuman ya gimana ya. Nah kayaknya lagu nih jawabnya nih, berarti rusak loh. Iya, ya gue pasti sebagai manusia pasti ada kesalahan juga lah. Tapi ya gimana? Apalagi gue ya maksudnya, ya sering karena kalau membangkang udah pasti bangkang. Tapi suatu ketika maksudnya gue merasa misalkan gue di posisi orang tua gue nih, anak lu kayak gitu, gimana perasaan lo? Sakit gak sih? Sakit. Iya, apalagi kalau ya tau lah mak gue orang Ambon, ini anak. Itu. Ya orang Ambon tau gitu lah mama Ambon tuh. Ini anak-anak yang tau diri nih, kurang aja para orang tua. Kamu lah dari mana? Kayak gitu, iya. Kayak apalagi gitu. modelannya kayak lu ya kan? Makanya, pasti mana anak kurang ajar nih, anak yang tahu diri ini udah nih. Kalau gue sama bokap gue sih sama ini sama bokap gue nih makanya ya gitulah. Tapi bokap kayaknya capek juga dipelihara kayak lu. Iya, gue juga makanya banyak dosa gue. Kayak gue doang, anak tuh yang baik tuh gue doang. Tanya aja papa sama apa gue. Tapi begituan mereka sekarang udah lakuin gue loh maksudnya. Ya dulu mungkin gue pandai-pandai gitu, tapi sekarang gue udah mulai berada di jalan yang lurus. Maksudnya udah aktif di pelayanan lah begituan. Luar biasa. Ya gini biasa. lah gue gak perlu sebut juga. Maksudnya
pelayanan penting. Maksudnya ya ibaratnya lu sewannya lu kemanapun lu berlangkah, lu pasti ada jalan pulang. Itu yang paling penting. Tumben sih lu bener sih malam ini. Emang gue selalu benar, lu makanya nggak tahu lu. Enggak, selalu bener dari mana? Iya. Walaupun gue salah tapi tetap gue benar. Kembali lagi poin 1. Apa? Selalu benar. Itu. Mau banget loh orang ini loh serius loh. Ya terus kalau sama saudara-saudara gue sih aman aja. Dari gue paling perhatiin lah. Apalagi gue kan anak yang paling tua. Harapan bangsa. Harapan bangsa ya. Harapan apa lah. Aduh gimana sih harapan keluarga lah. Ya Jadi, pokoknya hormatilah ayah dan ibumu lah. supaya lanjut itu di umur. cakep. Lanjut umurmu di tanah yang telah Tuhan janjikan. Ya, Diberikan Allah kepadamu. Itu. Benar banget itu. Kan? Makanya ya gue maksudnya kembali lagi sih. Lu ya dewasa lah. Ingatlah orang tua. Betul. Gak boleh kurang ajar lah. Betul. Ya selama orang tua masih ada di dunia ini ya lu harus bersyukur, lu harus memperhatikan mereka, mendengarkan nasihat mereka apalagi. Karena itu demi kebaikan lu nanti. Betul. Apalagi kalau ketika lu udah mungkin kan lu nggak selamanya sendiri, lu akan berumah tangga, lu akan merasakan hal yang sama. Betul. Gitu. Maka dari itu kan kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ketika kita masih ada orang tua kita masih ada gitu ya kan, kita harus betul-betul jalin hubungan yang sangat-sangat baik lah gitu loh. Kayak gue tergolong anak yang patuh gue sama orang sama ya, siap bokap nyokap tuh gue siap sangat-sangat patuh, sangat turut aturan, ikut aturan, nurut gitu loh maksudnya. Iya dah. Kalau nggak percaya tanya aja. Emang nggak pernah membangkang pada apa sih pak? Sing gitu. Pernah sih, yang nggak boleh bohong kan pernah sih. Iya ya udah sih kan masih bangga juga tuh. Cuman ya itulah masa lalu. Sekarang tuh gue udah, gue juga kayak gini ya. Gue tuh udah, perfect banget anak gue. Selain ganteng, emang juga ya penurut lah. Ya bagus lah lu kayak gitu daripada nanti lu nyeselnya udah telat. Mereka udah tiada terus. Lu baru sadar nih. Itu sih. Lu belum mau kasih bahagiakan mereka. Itu sih yang gue takutin. Paling sakit sih. Lebih sakit itu daripada tinggalin sama mantan. Setuju gue. Itu. Mantan mah gak penting aja. Udah kayak tahu. Barisan para mantan ya udah. Pergi lah. Buang aja lo ke laut sana. Tenggelamkan. Sekarang lu bisa bilang gitu. Nanti kan setelah setelah record ini kan lu pasti gue kagak. Kenapa sih dia ninggalin gue? Gue salah apa sih? Elah kebaca lo. Gue jomblo. Yang mana sih? Itu karena itu kan. Kan galau-galau kan. Mungkin siapa coba perjelas dong. Penduduknya pasti. Siapa? Iya. Penduduknya dari sebut gak orang dari sini berani gak? Lu kan sebut sih. Karena apa? Lu siapa sih? Lu. Apa? Jangan mau jatuh kan buat gue. Lu salah sih lu bukan orang sih. Gak boleh kayak gitu ya. Berjuang set aja lu. Bahaya gitu. Terus gimana ya? Ya udah kita aja. Apa ya banyak hubungan. Apalagi coba menurut lo yang masih relate dengan hubungan gitu. Dari tadi gini tuh udah bahas tentang dunia mulu, duniawi banget. Hubungan lu dengan Tuhan gimana sih? Hubungan gue dengan Tuhan, gue jujur lah ya, gue masih kadang-kadang masih bolong-bolong lah gue baca kitab doa gitu-gitu tuh gue masih bolong-bolong sih. Tuh. Lo gimana? Kalau gue sih ya emang satu sisi emang gue udah benar-benar maksudnya ada perubahan banyak. Ya udah aktif pelayanan gini-gini lah. Tapi ya namanya manusia pasti di sisi yang terang sama gelap kan ada tuh. Ada. Si terang gue nih udah ada nih. Oh ada ya. Tapi masih dominan gelap nih. Makanya itu. gue masih pengen ya namanya manusia gue nggak mau munafik juga sih. Betul. Kalau lu emang salah ya salah. Ya. Tapi selama lu masih ada keinginan untuk berubah, kenapa enggak? Betul. Sebelum terlambat, ingat. Betul. Ya apalagi gue kan banyak dikasih kesempatan nih. Ya tau lah masalah gue kan ya. Kecelakaan segala macam. Gimana sih jidat udah kayak gini. Udah gak berbentuk, udah masuk ke dalam. Anjir kayak cinta itu terlalu dalam. Kayak gitu. Inilah anak muda ya kan. Segala sesuatu itu relate dengan percintaan, urusan hati. Inilah orang-orang yang kayak begini ya, tapi nih. kembali lagi. Maksudnya. Ya. Seintim-intimnya lu sama dunia ini. Sesibuk-sibuknya lu sama kegiatan lu di dunia ini. Lu harus spesialkan waktu lu untuk Tuhan. Itu gue setuju banget. Ingat. Apakah lu sudah melakukannya?
Gua puji Tuhan udah mulai. Udah mulai ya. Ya tadi lu bilang ya kan lu ada sisi terang dan gelap. Iya. Sisi terang 5%, gelapnya 95% gitu ya. Iya. Iya bener ya berarti ya. Iya. Sisi terang lu 5%, gelap lu 95%. Udah ya itu. Ya maksudnya hal kecil lah. Ibadah. Jangan ibadah deh. Lu bangun pagi doa, mau tidur doa, mau kemana doa. Karena semua ini hidup punya dia. Punya dia. Punya dia. Punya Bapak yang Itu Maha di Kuasa. surga. Kalau lu di Gitu. mana? Hah? Gue ya kalau masalah doa itu gue rutin. Kalau doa baca kitab gue masih bolong-bolong. Terus gue juga lagi sama. Gue lagi membangun hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan. Gue Puji Tuhan meminta. luar biasa. Gua Ada amin minta. saudara-saudara. Amin. Aminkan dia. Kan dibilang juga di firman kan mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah. Maka pintu akan dibukakan. Ya. Itu makanya gue lagi coba mendalami itu gitu loh. Dengan ya kita nggak bisa cuman dari situ doang kan, harus berusaha juga dong ya nggak sih. Masa cuman minta Tuhan pengen kaya nggak ada usaha mana Ya bisa udah. usaha. Gak tau diri lu minta doang gak mau Itu. kerja lu. Diminta pokoknya minta gue standarnya cuman minta sehat, umur panjang, udah Jodoh itu nggak? aja sih. Hah? Jodoh gak? Ya kalau itu terserah Tuhan. Jangan mancing lebih dalam, ingat. Mancing kan itu opsi. Gitu Dua-duanya ya. nonton. Nah. Iya. Ya udah deh, kita udah ngomong dari tadi nih. Hmm. Kira-kira kesimpulan apaan yang akan lu sampaikan buat nanti nih para pendengar-pendengar kita yang selalu senantiasa kepoin kita tiap kita update episode kita. Ada yang ngepoin ya? Ada dong, banyak komen juga sih. Oh iya ya. Iya, banyak komen juga. Banyak yang mana komen sama kepo. Hah? Ah, Banyak kok sama-sama sih kan. Isinya sama nih gitu jawaban sih. aman yuk. Ya tipis sih maksudnya. Iya. Lu kepo tapi lu komen nih gitu. Gak apa-apa lah ya. Ya Lu pokoknya kok, intinya kalau misalkan ngomongin kesimpulannya kalau dari gua sih itu segala sesuatunya itu bisa diselesaikan, dikomunikasikan dengan baik gitu loh. Dan kalau hubungan kita sama Tuhan juga harus dibangun lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Kesimpulannya itu sih. Kalau lu minta sesuatu, ya juga jangan cuma sekedar minta, lu juga harus berusaha gitu loh. Bawa dalam doa, lu imani semua itu. Gitu kalau kesimpulan dari gue. Kalau dari lu kesimpulannya kalau apa? dari gua sih ya, ya namanya hubungan itu pasti ikatan. Nah, kalau ikatan cinta nih, misalkan sama pasangan. Sinetron dong. Ikatan cinta nih sama pasangan lo, maksudnya. Ingat, hati itu bukan untuk sekadar singgah. Ingat. Ini dong. Ya ini tulisan ini. Jangan lu jadiin hati, jangan jadiin perempuan sebagai sekedar singgah doang. Lu kira hujan dulu bentar doang terus jalan. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gue gitu dong bilangnya. Jangan kayak gue gitu dong. Ya kayak gue dulu lah. Kalau yang sekarang mah udah beda kayak gitu. Iya. Jangan jadikan hati hanya sekedar singgah. Ingat. Semua pasangan di dunia ini butuh kejelasan, kepastian dari lo. Kalau lo serius ya udah, jalan terus aja. Yang fair-fair aja. Terus sama teman-teman lo juga. Ya udah. Kalau ada masalah komunikasikan, gak usah lari dari masalah. Betul. Itu yang paling penting. Itu. Terus sama Tuhan. Ya udah. Kalau lo mau memperkuat relasi lo, hubungan lo dengan Tuhan ya udah. Lo lakuin segala macam yang positif di dunia ini. Lo mau dari sisi mungkin lu pelayanan lu, kalau lu Tuhan kasih banget ke lu, ya udah lu kembangkan itu, melayani sesama, mengasihi sesama. Itulah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu Dan yang sendiri. paling penting untuk keluarga, menghormati orang tua. Itu aja udah. Itu kuncinya ya kan. Itu yang paling penting. By the way, anyway Basu, ini kayaknya kita lupa satu hal nih. Apa tuh? Lupaan banget sih lu. Kan lu juga. Ini sekarang kita lagi di mana sih? Kita lagi ada di Java Lava, lokasinya di Tanjung Duren. Alamat lengkap boleh dong. Jalan Tanjung 4 nomor 61. Ingat, Petamburan Jakarta Barat. Jangan lupa ke sini ya. Di sini banyak. Apalagi buat kalian yang doyan suka banget nongkrong nih. Entah mau sama pasangan kalian kayak teman-teman kalian, ke sini aja langsung. Makanannya murah meriah. Terjangkau buat lu pada. Ada kopinya juga loh. Tenang, gak kalah. Buset, udahlah. Pada ke sini aja deh. Susah dijelasin sih. Iya. Mantap abis. Pokoknya nggak kurang lah nih tempat pokoknya cocok banget, ya kan. Di akhir kata langsung aja lah ya kita udahin dulu episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil baik nih dari setiap obrolan ini. Yang jelek-jeleknya nggak usah diambil, buang aja.
Padahal nggak ada yang jelek sih menurut gua. Iya sih, kita selalu benar sih kayaknya. Ya itulah, gua Roy Devretes. Gua Austin Rivaldo Hidibio. Pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.